Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Mari Sapa, selamat datang di Opini, obrolan pendidikan terkini. Bersama saya Faras Rizky Amalia Daliwa sebagai host di acara hari ini dengan tema Di Balik Layar Proses Kreatif Film Pendek yang Berprestasi. Narasumber spesial kita pada hari ini adalah salah satu peserta lomba ajang tingkat provinsi yang dimana akan menambah wawasan motivasi bagi kita semuanya. Oke, teman-teman pasti penasaran dan ingin memperkenalkan diri dengan narasumber kita pada hari ini. Mungkin kepada narasumber bisa memperkenalkan diri kepada kita semua. Oke. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Alfaris Umar. Saya siswa dari MAN 1 Kabupaten Gorontalo yang sekarang saya lagi berada di program unggulan multimedia dan saya juga di sini sebagai narasumber dari peserta yang lolos atau yang menang juara 1 dari lomba KFPI kompetisi film pendek Islami yang diselenggarakan oleh Kemenak Gorontalo. Saya penasaran nih Kak, lomba KFPI ya namanya. Lomba KFPI itu apa sih Kak? Dalam isi dari lomba tersebut. Oke, jadi lomba KFPI ini lomba yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama dan karena ini lombanya di tingkat provinsi, jadi dari Kemenak Provinsi Indonesia dari seluruh Indonesia. Nah, jadi di seluruh Indonesia itu dari beberapa provinsi semuanya menyelenggarakan lomba KFPI ini. Jadi lomba KFPI ini diselenggarakan oleh Kementerian Agama dan yang alhamdulillah ya di Gorontalo itu ada dari Gorontalo diselenggarakan oleh Kakanwilnya Provinsi Gorontalo. Dalam lomba KFPI ini Kak Iki berarti membawa sebuah karya dong pastinya yang bisa bikin menang dalam ajang lomba ini. Kira-kira apa sih isi karya itu Kak Iki, judulnya mungkin atau isinya? Yang pertama kita mulai dari karya saya dulu ya. Karya saya itu saya kasih judul Walimah, yang dimana saya di sini membuat sebuah film pendek yaitu video dokumenter yang mengangkat kisah budaya dari desa di sana yaitu Walimah. Itu. Jadi di sana itu pas malam Maulid Nabi ya. Pas malam Maulid Nabi itu di sana kita ada beberapa progres apa sih dibilang itu acara ya, kalau misal kita sebutnya acara, beberapa rangkaian acara yang diisi dengan kegiatan seperti dikili atau zikir. Nah, terus abis itu di sana juga ada doa-doa dan pada pagi harinya itu setelah proses dikili atau zikir itu kita ada proses pembuatan tolangga juga. Nah, dan setelah itu kita juga di sana belajar tentang budaya-budaya lain, budaya-budaya dari desa tersebut. Gitu. Jadi bagus ya, selain melakukan proses pembuatan film, Kak Iki juga belajar banyak budaya juga. Jadi bisa nambah wawasan juga bagi Kak Iki. Oke. Mungkin di dalam proses pembuatan film itu ada tidak mungkin tim, Kak Iki buatnya tim atau dalam bentuk individu? Jadi pada saat pembuatan video, sebelum pembuatan video ini, saya membentuk tim yang beranggotakan 5 orang dan dari multimedia MAN 1 Kabupaten Gorontalo itu kami membentuk 2 tim. Yang pertama timnya saya dan yang kedua itu timnya teman saya. Yang kebetulan kami di sana juga perginya barengan, yaitu 4 orang. Jadi dari timnya saya cuman saya sendiri yang pergi dan dari timnya teman saya ini mereka ikutnya bertiga. Jadi kami berempat di sana. Gitu. Proses syutingnya itu kira-kira berapa hari sih Kak? Untuk progres syutingnya ya, progres syutingnya itu kurang lebih kita memakan waktu untuk 3 hari. Jadi 3 hari sebelum Maulid Nabi itu kita sudah pergi ke desanya, itu desa Bongo, kecamatan Batu Pantai ya. Di sana kita menginapnya 3 hari dan di sana juga kita melakukan progres syuting dan berbagai macam progres kita lakukan di sana selama 3 hari itu. Saya mau kepo nih Kak Iki. Ini kan dari judulnya atau mungkin dari ceritanya, pengalamannya, itu Kak Iki terlintas
dalam pemikirannya apa sih sampai mau ambil temanya itu walimah gitu? Oke. Jadi di multimedia ini kita kan ada beberapa syarat kelulusan ya. Ya, salah satunya itu mengikuti lomba ya. Minimal 5, dan kalau semisal kita lolos ke provinsi atau nasional itu syarat kelulusannya akan dipermudah sedikit. Jadi gitu. Jadi saya termotivasi karena saya alhamdulillah sudah di wisuda ya sekarang. Jadi saya waktu itu termotivasi ingin menyelesaikan pendidikan di multimedia, ingin wisuda. Jadi saya mengikuti lomba itu. Gitu. Jadi judul walimah itu motivasinya dari budaya di sana, yaitu mengangkat tema budaya di sana. Oh, berarti memang mengangkat tema dari sananya. Berarti bukan tidak disediakan tema tapi jadi kita tidak disediakan tema tapi kita mengambil nama budaya di sana, yaitu budaya walimah. Oh, walimah. Jadi itu setiap tahun ada. Jadi bukan cuma sebulan, 2 bulan, tapi tiap tahun ya. Setiap tahun ada. Tapi sebelum pembuatan film ini Kak Iki sudah tahu tidak apa itu walimah gitu? Sebelumnya saya tahu, cuman tidak terlalu paham ya dengan progres walimah ini. Makanya saya juga sekalian ingin mengetahui proses walimah sama sebelum walimahnya juga, sebelum walimah ini. Saya juga pengen tahu bagaimana sih itu walimah itu. Nah, jadi saya mengikuti lomba ini juga. Oh gitu ya. Selanjutnya karena udah dengar dari sisi karyanya yang bagus, judulnya yang bagus, atau mungkin motivasi ikut lombanya itu, aku mau tanya selama proses syuting itu ada tidak rintangannya atau mungkin hambatan gitu? Oke, mungkin untuk hambatannya ada beberapa ya. Mulai dari device, terus abis itu alat itu juga kurang. Terus juga kadang kendaraan. Nah, kendaraan ini yang waktu itu saya lumayan pusing ya, soalnya kita memikirkan biaya juga di sana. Terus juga mungkin waktu kita, karena kemakan waktu cuma 3 hari, mungkin juga di situ saya sudah overthinking karena mungkin saya berpikir pada waktu itu untuk waktu 3 hari itu sepertinya akan kurang, dan alhamdulillah dengan waktu 3 hari saya bisa menghasilkan karya yang alhamdulillah bisa dibilang bagus, sehingga bisa mendapatkan juara 1. Gitu. Jadi rintangannya itu di hari ya. Iya, gitu. Sama alat. Jadi bersusah-susah dulu, bersenang-senang kemudian gitu. Tapi hasilnya juga memuaskan. Insya Allah. Ya, alhamdulillah. Nih, kira-kira apa yang membuat Kak Rizky itu tertarik sama hal-hal pembuatan video itu? Oke. Jadi bisa kita simpulkan saja ya. Maksudnya saya simpulkan di sini. Saya itu memang bakat dan minatnya saya itu memang di perfotografian sama videografi. Juga saya juga suka ngedit. Jadi saat saya masih SD, saya itu juga sudah pernah mengedit beberapa logo mungkin. Karena waktu itu kan zaman-zamannya app ya. Iya. Jadi zaman-zaman app ya. Jadi squad saya minta disuruh edit logo gitu. Dan alhamdulillah saya pernah bikin. Terus saya juga pernah membuat beberapa video dan pernah saya upload ke YouTube. Mungkin untuk sekarang sudah hilang videonya karena saya take down. Mungkin saya ada beberapa pengalaman untuk pengeditan video dan alhamdulillah saya suka juga di situ. Oh, jadi hal yang buat Kak Iki tertarik untuk terjun ke dunia itu emang udah hobinya gitu dari sananya. Gitu. Udah passion gitu. Oh, udah passion. Kak Iki tuh punya hobi yang matang gitu, atau mungkin punya karya yang matang itu pelatihannya itu dalam berapa hari gitu? Jadi karena ini kita berbicara tentang video ya, sama fotografi juga ada. Jadi saya itu belajarnya itu otodidak, tapi pernah dibantu sama beberapa teman dan tutor saya dari multimedia. Tapi lebih banyak ke otodidaknya saja sih. Nah, jadi saya belajarnya kurang lebih itu 2 tahun kalau di multimedia ya. Saya belajar banyak di sini juga alhamdulillah. Dan juga saya berterima kasih kepada pembina serta teman-teman saya yang sudah alhamdulillah mengajarkan saya, dan juga tutor-tutor ya. Kurang lebih 2 tahun saya belajarnya. Kurang lebih. Jadi ya kan sebelumnya udah tahu nih, jadi tambah tahu gitu. Di program mungkin yang Kak Iki masuk sekarang. Waktu itu juga kan saya masih amatiran, jadi belum tahu tentang apa itu naskah dan apa dan sebagainya, itu saya nggak tahu. Jadi saya belajarnya di sini. Kira-kira ada tidak karya Kak Iki juga yang
mungkin Kak Iki ikuti dalam ajang lomba yang berbeda gitu? Untuk karya saya yang lain mungkin ada, tapi bukan dalam bidang lomba videografi. Yaitu desain grafis. Desain grafis. Saya dulu juga pernah mengikuti lomba fiksi, dan alhamdulillah saya 2 kali mengikuti lomba itu dan lolos ke tahap 2-nya. Alhamdulillah. Jadi Kak Iki ini tidak hobi dalam videografi atau mungkin fotografi, jadi tahu juga dalam ahli desain grafis. Alhamdulillah saya tahu sedikit lah. Alhamdulillah. Ini udah berbincang-bincang dari pengetahuan, mungkin wawasannya Kak Iki. Bisa tidak Kak Iki itu kasih motivasi atau mungkin tips and trick untuk pemula yang ingin terjun ke dunia videografi atau mungkin fotografi atau mungkin hal semacamnya, yang ingin terjun ke dunia multimedia ya. Jadi motivasi saya, mungkin ini bukan motivasi sih, kurang lebih tepatnya kayak saran aja. Saran saya untuk yang mau terjun ke dunia multimedia atau ke media-media lain gitu, saya sarankan kalian terus konsisten dalam belajar, terus abis itu PKL dan lain sebagainya. Karena pada saat itu kalian akan mendapatkan pelajaran baru yang mungkin kalian yang sudah tahu akan tambah tahu, dan yang belum tahu mungkin akan lebih tahu. Nah, jadi pesan saya untuk kalian yang akan terjun ke dunia multimedia nanti, tetap semangat dalam melaksanakan PKL-nya. Karena dalam PKL itu kalian pokoknya mendapatkan hal-hal baru lah yang belum pernah kalian dapatkan sebelumnya, dan akan kalian pelajari pada saat PKL itu. Gitu. Jadi semangat aja dalam mengikuti PKL nanti gitu. Gitu ya. Ada masanya pasti. Iya, ada mas. Setiap cerita itu pasti ada masanya. Mungkin yang terakhir ingin saya tanya ke Kak Iki, kira-kira dalam proses pembuatan karya dari Kak Iki, awal mula pembuatan karya sampai akhir Kak Iki pembuatan karya, apa karya yang paling Kak Iki merasakan pengalaman yang sangat hebat gitu? Yang karya-karya saya mungkin yang paling berkesan dalam hidup saya. Yang paling berkesan. Yaitu ya video Walimah tadi, yang KFPI ini, yang juara 1 itu. Karena di situ saya dalam waktu 3 hari itu menghabiskan waktu juga bersama teman-teman saya. Bukan cuma sekedar dalam melakukan pekerjaan atau prosesi pembuatan video di sana. Kami juga di sana bersenang-senang sekalian liburan. Ya, jadi kita menghabiskan waktu sama-sama. Pasti ada kesan tersendiri lah di hatinya saya, ya kan. Antara itu bahagia atau sedih sama mereka, itu pasti ada di sana. Jadi yang paling berkesan sama dalam hidup saya pas untuk mengikuti lomba atau karya saya itu di film dokumenter itu, yang Walimah itu, yang KFPI. Mungkin ada tidak Kak Iki pesan dan kesan untuk adik-adik multimedia Kak Iki yang bisa Kak Iki sampaikan? Pesan dan kesan saya untuk anak-anak adik-adik ya, untuk adik-adik multimedia yang sekarang yang sedang semangat melakukan PKL-nya, ya pesan saya cukup semangat aja. Untuk kalian untuk kalian itu mungkin tambahkan motivasi saja dan sering-seringlah ikut lomba, Untuk lomba itu kalian bakal dapat pengalaman baru. Selain di PKL juga kalian harus ikuti lomba, itu pasti banyak pengalaman yang luar biasa. Entah itu lomba yang mau ke tingkat nasional, ke tingkat provinsi, kabupaten, bahkan kecamatan pun, itu tetap harus kalian coba ambil risikonya. Menang atau gagalnya kalian di situ itu bukan suatu alasan untuk kalian berhenti. Jadi walaupun kalian telah gagal dalam suatu lomba tersebut, kalian tetap harus semangat dan mencari jalan-jalan lain untuk kalian bisa mencari kesuksesan di dalam bidang ini gitu. Jadi gitu. Semangat aja. Yes. Jadi mungkin ini yang terakhir saya tanyakan. Terima kasih kepada narasumber spesial kita hari ini. Semoga wawasan dan edukasi Kak Rizky bisa menjadi pelajaran bagi kita semua, bagi saya juga. Gitu. Oke, sekian opini pada hari ini. Saya Francisky Amalia Daaliua sebagai host. Mohon undur diri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Iki. Ya.